Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa bersama kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu kultum 15 menit menjelang buka puasa bersama di Masjid Jogokarian melalui MJTV. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan satu topik, yaitu iman terhadap tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu dari 6 rukun Islam, di mana keimanan seseorang tidak syah kecuali dengan beriman kepadanya. Para pemirsa MJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat itu didahului dengan tanda-tandanya yang menunjukkan dekatnya peristiwa yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat, maka pantaslah bagi kita untuk mengetahuinya, karena iman terhadap hari kiamat adalah kewajiban dan merupakan inti dari akidah Islamiyah kita. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, yang artinya hari kiamat telah dekat dan bulan pun terbelah. Quran surat Al-Qamar ayat pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MJTV yang kami muliakan, Allah pun juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna ila sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Tiadalah yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat, di mana akan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Sebenarnya telah datang tanda-tandanya. Quran surat Muhammad ayat 18. Imam Al-Baghawi telah berkata bahwa kehadiran Nabi kita Muhammad SAW termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Allah telah berfirman, tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Dalam Quran Al-Syu'ara ayat 17 dikatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ah qarib. Tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sementara hari esok, yaitu hari setelah hari ini, dalam firman Allah berbunyi, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu masih jauh, sementara kami memandangnya sudah dekat. Quran surat Al-Ma'arij ayat 6-7. At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang mengungkapkan bahwasanya dari Anas yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang berbunyi, bu'istu ana wasa'ah kahatain wa asyara bis sababati wal wusta. Jarak waktu antara aku diutus hari kiamat seperti kedua jari ini, sementara beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sementara itu di dalam Sahih Al-Bukhari Muslim disebutkan dari riwayat Ibnu Umar yang disandarkan pada Nabi, jarak ajal kalian dengan umat yang terdahulu hanyalah, yaitu dari sholat asar hingga terbenam matahari.
Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, Nabi sering menjelaskan tentang petunjuk dan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, menjelaskan huru-haranya dan peristiwa yang akan terjadi sebelum terjadi hari kiamat, dan memperingatkan umat beliau agar bersiap-siap menyambutnya. Adapun terkait waktu terjadinya, hanya Allah lah yang mengetahui dan Dia merahasiakan dari hamba-hambanya. Seperti tertera dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha indar rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah ada pada sisi Tuhanku. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Al-Hamalah atau Allamah As-Safar ini berkata, kemudian ketahuilah bahwa tanda-tanda dan petunjuk datangnya hari kiamat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tanda-tanda yang telah muncul dan telah berlalu. Inilah tanda-tanda yang terjadi jauh dari kiamat itu. Yang kedua, tanda-tanda yang telah terjadi dan masih berlangsung, bahkan senantiasa bertambah. Yang ketiga, tanda-tanda besar yang terjadi menjelang terjadinya kiamat. Tanda-tanda ini beriringan, ya, seperti untaian manik-manik yang terputus tali senarnya. Terkait tanda yang pertama, yang saya maksud yaitu yang telah terjadi, yang berlalu, yang sudah usai. Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad SAW, juga merupakan kematiannya beliau, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Itu merupakan tanda-tanda kecil yang sudah berlalu, yang sudah lama terjadinya. Al-Huzaifah berkata, huru-hara pertama yaitu terbunuhnya Utsman. Ya, dia menyebutkan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin. Setelah itu maka muncullah kelompok-kelompok penyimpang seperti Al-Khawarij, Syiah Rafidah. Kemudian berkata di antara yaitu munculnya para pendusta, para dajjal, setiap mereka mengaku sebagai nabi. Selain itu lenyapnya raja Arab, melimpahnya harta kekayaan. Selain itu banyak terjadi gempa-gempa, gerhana, pencemaran, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Pernah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah tanda yang pertama yang terjadinya sudah lama. Yang kedua adalah yaitu tanda-tanda pertengahan, yaitu tanda yang telah terjadi namun masih berlangsung, bahkan semakin banyak dan semakin meningkat. Tanda-tanda ini banyak sekali, diantaranya sabda beliau, sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang yang paling bahagia di dunia adalah Laka bin Laka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan juga Ad-Diya Al-Maqdisi. Hadis ini diriwayatkan dari Huzaifah. Yang dimaksud dengan Laka adalah budak atau dungu atau tercela. Yang maksudnya adalah hari kiamat tidak akan pernah tiba sehingga orang yang tercela, orang yang dungu, dan semisalnya menjadi pemimpin. Inilah kita yang bisa menyaksikan zaman sekarang ini. Di antara tanda yang lain, sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'alal jamr. Akan tiba pada manusia suatu zaman di mana seorang sabar berpegang teguh pada agamanya layaknya orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi dan Anas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia saling berbangga dengan bangunan masjid. Ini juga merupakan contoh-contoh tanda-tanda yang pertengahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Hadis Nabi akan datang pada akhir zaman para ahli ibadah yang bodoh dan pembaca Al-Quran yang fasik. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi sangat pendosa. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Hakim dari Anas. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di antara tanda-tanda tersebut adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Anas, di mana ia berkata, maukah kalian aku ceritakan suatu hadis yang pernah kudengar dari Rasulullah yang belum pernah diceritakan oleh siapapun selainku? Aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu
wa yaksurul jahlu wa yaksuruz zana wa yaksurul syurbul khamri wa yakillar rijal wa yaksurun nasa'u hatta yakuna li khamsina ru'atan qayyamul wahid. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu lenyapnya ilmu, maraknya kebodohan, merebaknya perzinahan, banyaknya minuman khamr, minimnya jumlah pria dan banyaknya jumlah wanita sehingga 50 wanita berbanding dengan satu pria. Sementara di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah berkata, tatkala Nabi dalam suatu majelis sedang berbincang dengan para sahabat, datanglah seorang Arab Badui bertanya, kapankah hari kiamat tiba? Beliau tidak bergeming dan terus melanjutkan pembicaraan beliau. Sebagian sahabat berkata, beliau mendengar ucapan si Badui namun tidak menyukainya. Sebagian yang lain berkata, beliau tidak mendengarnya. Hingga tatkala beliau menyelesaikan pembicaranya, beliau bersabda, di manakah penanya tentang hari kiamat tadi? Si Badui pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apabila kepercayaan telah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Ia bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakan? Beliau menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Jika perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara tanda-tandanya yaitu tanda-tanda besar yang termasuk tanda-tanda yang mendekati hari kiamat, yaitu keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Masih Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, penghancuran Ka'bah, asap lenyapnya Al-Quran, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang besar, keluarnya api dari lembah Eden, kemudian peniupan trompet sangkakala, meliputi tiupan kejut, lalu tiupan sembaran, dan mati makhluk hidup, kemudian tiupan kebangkitan dan penggiringan. Hadirin pemirsa MJTV yang saya hormati, yang pasti peristiwa agung sementara kita lalai, telah banyak tanda-tanda tersebut di atas yang sudah terjadi. Tiada tanda yang tersisa kecuali tanda-tanda besar. Kita memohon kepada Allah ketepatan dalam agama, mewafatkan kita semua dalam agama Islam, dan melindungi kita dari buruknya cobaan, gonjang-ganjing yang tampak maupun tersembunyi. Ini merupakan tanda kenabian dan mukjizat Rasulullah SAW, di mana beliau memberitahukan kepada masa depan yang ditampakkan oleh Allah kepada beliau berdasarkan ilmunya, sehingga ia terjadi sebagaimana kabar dari beliau. Ini dapat memperkuat keimanan seorang manusia. Pemberitahuan tersebut merupakan bentuk kasih sayang terhadap umat manusia, agar beliau waspada, agar mereka manusia waspada, bersiap-siap dan melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Semoga salam serta salawat terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersiaplah kita di hari-hari yang sekarang ini untuk hari-hari yang akan datang. Ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya penemuan-penemuan yang menakjubkan, penemuan teknologi yang mendekatkan yang jauh, mempercepat jarak tempuh, pertambangan yang digali dari perut bumi, maraknya perdagangan dan pertanian. Semua itu merupakan tanda-tanda di penjuru bumi. Ada tanda-tanda terkait dengan kehidupan, yaitu maraknya penyakit-penyakit berbahaya yang belum pernah dikenal sebelumnya, seperti yang kita alami sekarang ini, yaitu adanya virus corona yang banyak sekali korban yang meninggal dunia akibat corona tersebut. Banyaknya kematian secara mendadak, banyaknya bencana alam, peperangan, huru-hara, semua itu merupakan tanda-tanda yang akan datangnya hari kiamat, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa dunia bukanlah negeri tempat tinggal, maka janganlah kita merasa tenang menikmati dunia ini. Suatu ketika Nabi bersabda kepada Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, bukan penduduk pribumi atau orang yang mampir lewat. Sebab sebagaimana diketahui bahwa orang asing yang bukan penduduk asli dan orang yang lewat tidak merasa tenang di tempat yang asing atau di tengah perjalanan. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaatnya. Kita sudah bisa menyaksikan tanda-tanda, baik itu tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang pertengahan, maupun
tanda-tanda yang besar yang insya Allah tidak akan lama lagi terjadi. Maka ketika itu sudah terjadi, maka bersiap-siaplah kita untuk menghadapi tanda kiamat yang besar yang terjadi di proses kiamat itu. Mudah-mudahan kita bisa diwafatkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi dunia ini yaitu dunia fana menuju dunia yang abadi yaitu di akhirat kelak. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.